Video ini merupakan video bagian kedua untuk materi reaksi kondensasi karbonil dalam kimia organik 2 dan sekaligus merupakan video penutup dalam kuliah kimia organik 2 ini. Jika di video pertama kita telah mempelajari yang namanya kondensasi aldol, yaitu sebagai reaksi kondensasi antara sepasang aldehida atau keton, baik itu sama maupun berbeda, maka di sini kita akan mulai dengan jenis kedua reaksi kondensasi karbonil, yaitu reaksi kondensasi Claisen. Reaksi kondensasi Claisen, seperti halnya kondensasi aldol, juga ada Claisen diri, ada Claisen silang. Ada self Claisen, ada cross Claisen. Kondensasi Claisen diri itu terjadi kalau ester bereaksi dengan ester yang sama. Nah, jadi elektrofili dan nukleofilinya adalah ester yang sama. Misalnya di sini kita lihat ester yang berwarna hitam ini akan bertindak sebagai nukleofili. Jadi hidrogen alfa yang bersifat asam akan dibasahkan oleh basa. Yang dalam hal ini adalah basa konjugat dari gugus alkil pada ester ini. Jadi kalau alkil ini adalah OET, maka kita gunakan juga basanya Na plus OET minus. Nah, sementara kalau ini ome, maka kita gunakan juga NaOme. Jadi kita sesuaikan basa yang digunakan dengan gugus O-alkil yang ada pada ester tersebut. Itu nanti akan memudahkan karena tidak terjadi yang namanya reaksi transestrifikasi ya dengan ester yang ada. Jadi basa ini akan mengambil proton alfa yang asam dari ester ini, terbentuk anion enolat, yang kemudian akan bereaksi dengan ester lain yang ester kedua yang sama dengan dirinya, tapi di sini ester ini bertindak sebagai elektrofili yang diserang C karbonilnya oleh C nukleofilik di sini tadi, sehingga terbentuklah produk kondensasi yang merupakan suatu ester beta keto. Jadi kalau Anda ingat waktu kondensasi aldol yang lalu, yang terbentuk adalah beta hidroksi aldehida atau keton. Kalau dalam kondensasi Claisen, produknya adalah suatu beta keto ester. Nah, ini contohnya kalau saya punya etil asetat, kemudian saya basahkan dengan natrium etoksida, maka, nah ini yang menarik ya, berbeda dengan aldol kemarin. Kalau aldol kemarin produknya itu langsung beta hidroksialdehida. Nah, kalau di sini produknya itu jadi gugus proton yang ada di sini, proton alfa yang ada pada produk beta ketoester, kita ketahui bersama lebih asam daripada proton yang ada pada ester semula. Kenapa? Karena proton ester di sini setelah kita pelajari di video-video yang lalu diapit oleh dua gugus karbonil sehingga dia lebih bersifat asam karena karbonionnya lebih terstabilkan oleh resonans dan juga mengalami tarikan elektron yang lebih kuat oleh dua gugus karbonil tersebut. Maka pada kondisi basa yang digunakan dalam reaksi ini, hidrogen asam pada produk beta ketoester ini akan secara otomatis deprotonasi. Oleh karena itu, untuk memulihkan menjadi beta ketoester diperlukan reaksi tahap kedua dengan menambahkan asam. Asam ini yang akan memulihkan itu. Ya. Jadi ciri khas Claisen yang berbeda dari reaksi kondensasi aldol, reaksinya selalu dua tahap. Tahap 1 dengan basa, tahap 2 dengan asam. Nah, ini agak berbeda dengan kalau aldol yang kadang-kadang perlu 2 tahap, tapi tujuan 2 tahapnya itu untuk melakukan dehidrasi aldol. Kalau di sini tujuan asamnya bukan untuk melakukan dehidrasi aldol, melainkan untuk memprotonasi ulang karbon alfa yang mengalami deprotonasi secara otomatis oleh basa. Begitu. Nah, yang menarik juga adalah bahwa terbasakannya secara otomatis produk beta ketoester di akhir reaksi itu rupanya memberikan bantuan gaya dorong reaksi sehingga kesetimbangan itu terdorong ke arah produk. Jadi rupanya adanya deprotonasi itu membantu ya. Itu sebabnya kenapa ester yang kita tahu nilai pKa-nya itu jauh lebih besar daripada pKa etanol
dia bisa dideprotonasi oleh basa etoksida. Tidak lain karena adanya gaya dorong dari deprotonasi produk beta ketoester yang dihasilkan. Nah, mekanisme yang tadi coba saya jabarkan secara ringkas itu diuraikan secara detail di sini. Jadi yang pertama, ester pertama akan mengalami deprotonasi hidrogen alfa oleh basa alkoksida, ya, membentuk karbanion yang bisa beresonans menjadi enolat sehingga kita sebut anion enolat. Di sini diingatkan kembali, gunakan basa alkoksida yang sama dengan gugus alkoksi pada ester atau gugus O-alkil untuk mencegah transesterifikasi. Nah, di sini adalah ester berperan nantinya sebagai nukleofili karena C negatif di sini. Nah, ester kedua kemudian akan menjadi elektrofili yang diserang oleh karbanion tersebut. Dan terjadilah reaksi khas pada ester yang sudah kita pelajari juga di video yang lalu, yaitu kalau ester mengalami yang namanya adisi berlanjut dengan eliminasi. Jadi terjadi adisi pertama-tama membentuk dak ini, kemudian terjadi eliminasi, dan inilah yang kemudian menghasilkan beta ketoester dan melepaskan ini basa etoksida. Nah, karena keasaman yang tinggi ini dari H-alfa di sini, maka ketika ketemu basa etoksida, maka akan terjadi transfer proton secara otomatis tadi ya, sehingga terbentuklah etanol, sementara beta ketoesternya menjadi karbanion. Nah, ini proses ini yang kemudian akan mendorong kesetimbangan reaksi ke arah kanan. Justru produk jadi mudah terbentuk karena ini. Dan tidak lain kita lihat di sini pKa-nya 9 ya, sementara etanol pKa-nya 16. Itu sebabnya kenapa transfer proton ini berlangsung secara otomatis. Untuk memulihkan kembali beta oksoester atau 3 oksoester atau sama aja ya, beta ketoester, 3 oksoester itu sama. Nah, itu dilakukan yang namanya tadi perlakuan dengan asam encer, direaksikan dengan H3O+ sehingga protonnya proton alfa ini terpulihkan kembali. Oleh karena tadi dibutuhkan deprotonasi beta ketoester untuk mendorong kesetimbangan ke arah kanan, maka kalau kita berhadapan dengan ester yang hanya memiliki satu hidrogen alfa, seperti pada etil 2-metil propanoat ini, kondensasi Claisen tidak bisa berlangsung kalau menggunakan basa alkoksida. Ester yang seperti ini membutuhkan basa yang lebih kuat yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu basa litium diisopropil amida atau LDA. Jadi LDA kalau mengambil proton dari sini akan mudah, dan karbanion ini kemudian bisa berlanjut melakukan yang namanya misalnya asilasi pada suatu asil halida atau ester, bisa juga melakukan alkilasi dan lain-lain. Misalnya di sini dilakukan asilasi dengan benzoil klorida, menghasilkan nih sekaligus belajar cara menamai etil 22 dimetil 3 okso 3 fenil propanoat. Ya, seperti itu. Itu adalah kondensasi Claisen diri atau self Claisen. Seperti halnya aldol dapat juga terjadi Claisen silang. Jadi kalau elektrofili dan nukleofili esternya berbeda. Nah, seperti halnya kondensasi aldol silang, reaksi seperti ini hanya berguna kalau salah satu ester saja yang memiliki hidrogen alfa. Karena jika tidak, akan terbentuk campuran produk yang sulit untuk dipisahkan. Nah, contoh kondensasi Claisen silang yang salah satu ester saja memiliki hidrogen alfa diberikan di sini. Misalnya di sini kita punya etil asetat punya hidrogen alfa bertemu dengan etil benzoat yang tidak punya hidrogen alfa. Sehingga mau tidak mau basa itu akan mengambil hidrogen alfa dari proton yang ada di sini untuk menyerang ke ester ini secara adisi eliminasi. Dan produk yang dihasilkan di akhir setelah diasamkan adalah etil benzoil asetat sebanyak 60%. Contoh lain ester yang tidak memiliki hidrogen alfa itu adalah dietil karbonat. Ya, kalau direaksikan dengan etil fenil asetat yang punya hidrogen alfa di sini, maka kita bisa tahu etoksida akan mengambil hidrogen alfa di sini, lalu dia akan melakukan serangan ke sini, yang karena dietil karbonat ini memiliki 2 gugus ester ke kiri dan ke kanan, maka di akhir reaksi masih tersisa sebuah gugus ester di sini. Maka di sini yang dihasilkan beta, kalau tadi beta ketoester yang dihasilkan, kalau ini dihasilkannya adalah suatu beta diester.
Ya, jadi kalau kita ingin menghasilkan beta diester, kita bisa menggunakan dietil karbonat atau sebagai salah satu ester yang digunakan dalam kondensasi Claisen silang. Mekanismenya tidak berbeda, sama saja. Jadi basa etoksida akan mendeprotonasi hidrogen alfa, lalu hidrogen alfa karbanion yang terbentuk akan melakukan adisi, diikuti dengan eliminasi. Perhatikan di sini semua kesetimbangannya mengarah ke kiri, dan baru bisa diatasi setelah terjadi transfer proton di tahap ketiga ini, baru kesetimbangan menjadi pulih. Jadi tahap ini sangat vital untuk yang namanya keberlangsungan reaksi kondensasi Claisen tersebut. Dan tahap 4 ini adalah pengasaman kembali produk yang terdeprotonasi tersebut menjadi membentuk beta ketoester lagi. Nah, mirip lagi dengan aldol, kita karena ada kondensasi aldol intramolekul, juga ada kondensasi Claisen intramolekul. Namun di sini punya nama khas, namanya siklisasi Dieckmann. Itu adalah nama dari kondensasi Claisen intramolekul. Seperti halnya reaksi aldol intramolekul, reaksi ini berguna untuk menyintesis produk siklik segi 5 atau 6 yang kita tahu paling stabil ya. Segi 6 karena bisa membentuk konformasi kursi, sementara segi 5 karena sudutnya tidak terlalu jauh menyimpang dari keidealan tetrahedral. Nah, di sini misalnya kita punya dietil heksanadioat atau dietil adipat. Perhatikan ini adalah ester yang simetris, kiri kanan sama, ya kita bisa bagi dua sama kiri kanan. Nah, ini tentu akan menguntungkan untuk siklisasi karena produknya tidak bercampur ya, karena hidrogen alfa yang manapun yang kita ambil, bisa yang di sini, bisa yang di sini, itu akan menghasilkan produk yang sama. Jadi misalkan kalau saya ambil hidrogen alfa di sini, sehingga jadi karbanion, lalu karbanion ini akan menyerang ke ester ini melakukan adisi dan eliminasi, terjadi deprotonasi, lalu direprotonasi kembali. Hasil akhirnya adalah etil 2-okso siklopentana karboksilat. Tentunya kita bisa meneruskan reaksi ini seperti halnya waktu kalian belajar reaksi ester malonat atau ester asetoasetat. Produk beta ketoester ini tentu saja bisa lanjut lagi Anda lakukan hidrolisis lalu dekarboksilasi untuk menghasilkan ini mula-mula jadi COH, kemudian COH-nya menjadi melepas CO2, H-nya masuk sehingga produk akhir yang terbentuk adalah suatu siklopentanon tanpa ada gugus ester di nomor 2. Ya, tentu Anda dianggap sudah ingat ya dengan variasi-variasi reaksi yang dijelaskan di video-video sebelumnya. Itu semua masih bisa dipakai di video ini. Ini adalah mekanisme yang baru saja saya ceritakan. Kalau di sini disertai dengan tahapan-tahapannya dalam bahasa Inggris, silahkan Anda bisa baca kembali sendiri. Dan mengingatkan lagi seperti biasa soal-soal buku McMurray yang relevan dengan materi ini saya sampaikan di di pojok kanan dari slide ini. Karena slide-slide yang terkait karbonil semuanya saya ambil dari buku Solomon yang pembahasannya lebih sistematis. Ini adalah latihan-latihan dari buku Solomon, silahkan Anda kerjakan sendiri ya. Saya kira dosen Anda akan dengan senang hati membantu kalian yang telah berusaha mengerjakan soal-soal ini sendiri. Baik, nah variasi dari kondensasi Claisen. Kita bisa melakukan sintesis senyawa beta dikarbonil. Jadi bukan beta ketoester, bukan beta diester seperti yang tadi sudah disinggung, tapi senyawa beta dikarbonil. Bagaimana caranya? Di sini caranya reaksinya silang antara keton dan ester. Jadi kita reaksikan suatu keton dengan suatu ester. Misalnya di sini keton 2-pentanon kita reaksikan dengan sodamida sehingga terbentuk hidrogen karbanion. Di sini diilustrasikan pengambilan hidrogen alfa di sisi sebelah kiri ini yang kalian sudah kenal sebagai enolat kinetik. Tentu saja karena ini menggunakan sodamida yang notabene lebih kuat basanya atau mirip seperti kalau kita gunakan LDA ya yang lebih menyukai enolat kinetik. Tentunya kalau seandainya kita gunakan basa
OH- atau OET- yang lain OH-, maka tentu saja akan terjadi campuran produk ya. Jadi campuran produk bisa enolat kinetik, bisa enolat termodinamik. Nah, itu mengingatkan saja lagi video-video yang lalu. Nah, sekarang si enolat kinetik ini kemudian bereaksi dengan suatu etil butanoat, terjadi adisi lalu eliminasi, sehingga menghasilkan 46 nonanadion dengan rendemen 76%. Ya. Nah, tentu saja kita bisa memvariasikan keton dan ester yang dipakai. Misalnya kalau kita pakainya sikloheksanon sebagai keton, sementara sebagai ester kita gunakan dietil oksalat di sini, maka nanti bisa dihasilkan senyawa ini ya, yang susah namanya ya. Nah, gimana ini namanya ya? Ya, sesuatu lah pokoknya. Jadi ini adalah namanya. Ini adalah senyawanya. Silahkan dilatih sendiri dengan mengerjakan latihan-latihan ini. Sangat banyak latihan yang diberikan. Memang karena soal model kondensasi ini tidak bisa dikerjakan dengan mudah tanpa banyak berlatih. Karena biasanya Anda suka bingung sendiri ketika menjalankan reaksinya ya. Nah, kita tinggalkan kondensasi Claisen. Kita masuk ke jenis reaksi yang ketiga. Kondensasi karbonil yang ketiga, yaitu reaksi Michael. Jadi dalam reaksi Michael nih kata kuncinya adalah adisi konjugat anion enolat. Ya, jadi anion enolat sudah kita kenal sebagai yang produk pengambilan hidrogen alfa oleh basa. Ya. Sementara adisi konjugat sudah kalian pelajari di kimia organik 1, yaitu sebagai adisi 1,4 pada suatu sistem kalau di alkena bisa alkena diena. Nah, kalau di sini 1,4-nya itu bukan pada diena, tapi 1,4-nya itu pada suatu sistem karbonil alfa beta tak jenuh. Ya, saya kira di kimia organik 2 juga sudah pernah disinggung seperti apa yang namanya adisi konjugat itu. Nah, jadi di situ kita lihat di sini misalnya kita punya sikloheksanon. Sikloheksanon itu dibentuk menjadi anion enolat oleh basa etoksida. Tentu saja bisa juga digunakan OH-, bisa juga digunakan LDA, sehingga terbentuklah anion enolat ini. Nah, anion enolat ini kemudian direaksikan dengan ini apa senyawanya ya? 1, 2, 3, berarti 1,3 difenil propenon ya. Seperti itu ya, 1,3 difenil propen 1 on gitu ya. 2 propen 1 on. Nah, anion enolat tersebut akan melakukan adisi konjugat. Ya, adisi konjugat adalah adisi 1,4. Jadi 1, 2, 3, 4. Dia melakukan serangan ke sini. Ini khas sekali, sudah pernah kita singgung di video-video sebelumnya, model reaksinya. Setelah terbentuk ini, terus terprotonasi, kemudian terjadi yang namanya enol. Enol itu kemudian jadi keto. Itu sebabnya kenapa produk akhir di sini, setelah si keton ini masuk, rangkapnya jadi hilang karena berubah ke sini ya. Karena kita tahu ini kan masuk jadi O-, terus O- yang ngambil H, jadi OH, sekaligus membentuk tautomerisasi sehingga terbentuk lagi keto akhir. Kalau Anda lupa, silahkan tonton lagi video-video sebelum ini ya, saat pembahasan mengenai reaksi senyawa karbonil. Begitu. Dan ini adalah produk yang dihasilkan. Jadi rangkapnya hilang. Ya, rangkapnya hilang karena di rangkap ini masuk 1 H dan 1 cincin sikloheksanon yang sudah kehilangan H alfanya. Itu makanya disebut adisi. Karena dia yang satu mengikat H-nya, yang satu H alfanya, yang satu mengikat sikloheksanonnya. Adisinya seperti 3,4, tapi sebetulnya berasal dari adisi 1,4 ya, yang kemudian bisa bertautomerisasi sehingga seperti adisi 3,4. Ini adalah contoh-contoh donor atau nukleofili dalam reaksi Michael. Yang tadi dikatakan semuanya harus anion enolat, jadi harus punya hidrogen alfa yang cukup asam, bisa diapit oleh 2 keton, bisa diapit oleh keton dan ester, bisa diapit dengan 2 ester, bisa diapit dengan keton dan nitril, bisa diikat oleh nitro. Ya, kita masih ingat kalau 4 yang pertama ini kita sering sebut dengan nama senyawa
metilena aktif ya, karena diapit oleh dua gugus penarik elektron. Tapi nitro ini istimewa kan, hanya diikat oleh satu nitro, tapi dia keasamannya cukup sebanding dengan yang diikat oleh dua gugus penarik elektron. Tapi dia bukan tidak termasuk metilena teraktifkan karena hanya diikat oleh satu gugus penarik elektron. Sementara yang bertindak sebagai akseptor Michael tentu saja harus memiliki sistem terkonjugasi. Nah, terkonjugasinya itu bisa dengan aldehida, dengan keton, dengan ester, dengan amida, dengan nitril, dengan nitro, dan sini ada rangkap 2. Dan rangkap 2 inilah yang menjadi objek adisi konjugat oleh si donor Michael yang telah terdeprotonasi tadi. Ini adalah beberapa contoh adisi Michael. Tentunya tugas kalian adalah menuliskan satu persatu mekanisme reaksi ini sebagai bagian dari latihan. Tapi kita bisa lihat di sini adalah sistem ester terkonjugasi yang menjadi akseptor Michael. Sementara ini adalah sistem dietil malonat yang bisa bertindak sebagai donor Michael. Jadi adanya basa etoksida, dipilih basa etoksida supaya sejalan dengan ester ini, akan mengambil hidrogen alfa dari CH2 menjadi CH karbanion. Karbanion melakukan adisi 1,4 ke sini, sehingga rangkap ini menjadi hilang, dan inilah produk akhir yang dihasilkan sebanyak 70%. Tentu saja kalau yang diserang bukan rangkap 2, melainkan rangkap 3, maka akan tersisa sebuah rangkap 2 di sini. Tapi kalau yang diserang adalah suatu rangkap 2, maka akan menjadi ikatan tunggal. Silakan Anda gunakan 2 contoh terakhir ini sebagai latihan. Sementara untuk reaksi yang pertama tadi yang saya singgung, itu sudah saya tuliskan mekanisme reaksinya seperti apa ya. Jadi ini mekanisme, ya betul, ini mekanisme reaksi untuk contoh yang atas tuh, yang 70%, ini mekanismenya ya. Jadi saya katakan si dietil malonatnya kehilangan hidrogen alfa, lalu melakukan adisi konjugat terhadap sistem ini adalah etil 3 metil 2 buten 1 on. 2 butenoat kan ini esternya. Jadi etil 3 metil 2 butenoat. Nah, itu adalah sistem terkonjugasinya yang mengalami adisi konjugat. Jadi ini adalah proses adisi Michael. Nah, tentu saja adisi Michael ini bisa juga berlanjut dengan siklisasi. Jadi kalau adisi Michael berlanjut dengan kondensasi maaf saya salah. Dengan kondensasi aldol itu dapat terbentuk struktur cincin bisiklik dari cincin monosiklik. Itu yang istilah dari digunakan untuk membangun satu cincin pada cincin lain. Nah, prosedur ini dikenal sebagai anulasi atau pembentukan cincin Robinson. Jadi Robinson ini adalah adisi Michael yang berlanjut dengan penutupan cincin atau kondensasi aldol secara intramolekul. Contohnya, di sini ada 2 metil sikloheksana 1,3 diol ketemu dengan metil vinil keton. Ya, ketemu dengan basa ohamin. Tentu kita tahu ini adalah suatu donor Michael, ini adalah suatu akseptor Michael. Jadi ohamin ini bisa mendeprotonasi hidrogen alfa yang diapit oleh 2 gugus keton ini sehingga menjadi karbanion, lalu karbanionnya melakukan adisi 1,4 ke sini, terbentuklah senyawa ini. Warna merah dan biru ini untuk membedakan asal-usul dari senyawa ini. Nah, bedanya di sini, di ujung sini ada suatu keton dengan hidrogen alfa, di sini pun ada suatu keton. Maka CH3 yang di ujung sini bisa mengalami deprotonasi oleh suatu basa, ya, dan seringkali berlanjut langsung ohaminnya membasahkan di sini sehingga CH2 minus, lalu melakukan serangan ke sini, adisi, terbentuklah reaksi kondensasi aldol membentuk suatu sistem alfa beta keton alfa beta tak jenuh ya, keton alfa beta tak jenuh. Jadi di sini adisi Michael berlanjut dengan kondensasi aldol. Mengingatkan lagi saja kondensasi aldol ya. Jadi harus berujung pada pelepasan air dari posisi alfa beta ya. Nah, maka hasilnya adalah demikian. Inilah yang disebut dengan anulasi Robinson. Dan banyak sekali soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan, ya. Jadi nggak mungkin bisa bab ini kalau nggak rajin, ya.
Nah, inilah contoh penggunaan anulasi Robinson untuk sintesis komersial dari estron. Ya, estron itu adalah suatu hormon seks pada wanita yang sering disintesis komersial itu dengan tujuan untuk membuat obat-obat kontrasepsi ya. Nah, jadi misalnya di sini adalah ada akseptor Michael-nya adalah ini ya, yang warna ini, sementara donor Michael-nya diapit oleh 2 karbonil nih hidrogen alfanya. Jadi basa akan mendeprotonasi ini, melakukan adesi 1,4 terhadap ini, dihasilkanlah produk Michael ini. Perhatikan rangkapnya hilang jadi tunggal. Nah, terus setelah itu di sini ada keton, di sini ada keton, di sini ada hidrogen alfa yang bersifat asam, dibasahkan, melakukan kondensasi aldol dengan keton ini, membentuklah sistem alfa keton alfa beta tak jenuh di sini. Jadi di sini adisi Michael berlanjut dengan kondensasi aldol, maka secara keseluruhan ini adalah anulasi Robinson. Lewat banyak tahap, senyawa ini kemudian bisa dimodifikasi menjadi suatu estron. Begitu. Itu adalah jenis reaksi kondensasi aldol yang keempat tadi ya, yaitu setelah kita bicara aldol diri di video sebelumnya, aldol, kemudian kita bicara Claisen, kemudian kita bicara reaksi Michael, kemudian terakhir kita bicara anulasi Robinson. Nah, sekarang kita akan melihat jenis yang kelima, kondensasi karbonil yang agak berbeda, yang namanya reaksi Manih. Jadi reaksi Manih ini ciri-cirinya ya, ada senyawa yang memiliki bentuk enol, misalnya di sini adalah si aseton. Dapat bereaksi dengan imina dari formaldehida dan ada amina primer atau sekunder. Di sini misalnya digunakan amina primer. Dalam kondisi asam, bisa juga dalam kondisi netral. Nah, membentuk yang namanya basa manih. Jadi proses yang terjadi tentu saja pertama-tama adalah pembentukan imina dulu, seperti dikatakan di sini, formaldehida ketemu dengan amina primer atau sekunder membentuk imina. Kalau dengan amina primer tentu saja misalnya di sini ETNH2, maka langsung terbentuk NET. Ya, karena kita tahu penggabungan ini melepaskan air ya di video pas belajar senyawa karbonil reaksi-reaksinya. Tapi karena di sini aminanya sekunder, maka nanti tentu akan jadi semacam kation di sini ya, karena ada NET2+ nanti akan dihasilkan di sini. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa membentuk enamina. Karena kalau untuk membentuk enamina di sini harus ada karbon lagi. Di sini formaldehida kan nggak punya karbon alfa beta, maka tidak bisa membentuk enamina. Kalau Anda bingung dengan penjelasan saya, baca kembali penjelasan tentang imina dan enamina di bab terdahulu. Nah, kemudian produk gabungan ini kan nantinya akan membentuk suatu rangkap 2, terus ini NET2. Nah, CH2 di sini akan CH2, di sini rangkapnya. Nanti kemudian bisa diadisi oleh si karbon enol, struktur enol dari aseton ini. Maka aseton ini harus suatu yang bisa membentuk enol. Kalau ini tidak bisa membentuk enol, nggak bisa terjadi reaksi Manih. Kita lihat bagaimana secara detail mekanisme yang tadi saya sebutkan itu. Jadi yang pertama, ini nggak usah bingung, ini sama dengan yang kalian telah pelajari di bab-bab yang lalu. Jadi kalau ada amina bereaksi dengan senyawa aldehida atau keton, maka terjadi adisi nukleofilik. Adisi nukleofilik terjadi transfer proton, sehingga membentuk H2O sebagai gugus pergi yang baik. Lalu kemudian pasangan elektron bebas akan membentuk rangkap sambil melepaskan air, sehingga terbentuk kation iminium karena berasal dari sekunder. Atau imina kalau berasal dari yang primer. Nah, sementara aseton tadi dalam asam akan kita sudah belajar ya bahwa aldol reaksi ketoenol automerisasi bisa berlangsung di asam, bisa berlangsung di basa. Di dalam asam di sini terbentuk enol. Nah, kemudian enol ini akan melakukan adisi terhadap karbon ikatan rangkap iminium tadi, sehingga terjadilah produk basa manih ini. Ya, diingat-ingat, ditulis kembali mekanismenya, karena itulah satu-satunya cara untuk memahami mekanisme reaksi organik. Di sini diberikan sangat banyak contoh, saya ilustrasikan saja untuk yang kedua ini misalnya,
Masih ingat ini senyawa apa? Cincin segi 5 dengan NH itu adalah pirolidina ya. Jadi pirolidina kalau ketemu sama formaldehida tentu saja akan membentuk kation iminium sehingga oksigen ini akan berubah jadi N cincin segi 5. Lalu ini hidrogen alfanya akan bukan, karena ini masih punya hidrogen alfa bisa membentuk N0 ke sini, maka N0 dari sini dalam asam ini jadi OH rangkap 2. Ini kemudian membentuk rangkap, rangkapnya ngambil, nyerang ke C yang tadi sudah mengikat N iminium di atas. Hasil akhirnya adalah ini. Ya, silahkan tulis mekanismenya sendiri dan juga untuk soal-soal yang lainnya. Dan menutup pembahasan tentang kondensasi karbonil, ada yang namanya reaksi Enamina-Stork. Jadi kalau tadi reaksi Manih itu melibatkan imina atau kation iminium yang dihasilkan antara amina primer atau sekunder dengan formaldehida dan formaldehida, maka pada enamina ini sesuai namanya kita melibatkan enamina. Enamina itu terjadi kalau kita punya aldehida keton bereaksi dengan amina sekunder. Waktu di bab yang lalu kita hanya berhenti sampai terbentuk enamina. Nah, di sini kita akan mempelajari apa kegunaan dari enamina ini. Jadi, kita biasanya untuk penggunaan dalam reaksi enamina-Stork ini, kita gunakan enaminanya itu dengan melibatkan amina sekunder yang heterosiklik. Ya, makanya kalian sudah belajar dulu heterosiklik sebelum ini ya. Kita punya ada pirolidina kalau seperti ini, piperidina kalau segi 6. Dan kita punya juga morfolina. Masih ingat morfolina itu kalau yang bagaimana? Morfolina itu kalau dia segi 6 dan ada oksigennya ya. Jadi N di nomor 1, oksigen di nomor 4. Nah, jadi apa yang terjadi? Ini sebetulnya sudah kalian pelajari di kimia di bab sebelumnya ya, bab pertama di kimia organik 2 sesi UAS ini, yaitu saat belajar pembentukan enamina. Jadi kita ingat kembali N ini bisa menyerang ke C karbonil. Nah, terbentuk nanti ujungnya adalah kation iminium. Tapi karena kation iminiumnya itu tidak punya hidrogen beta, tidak punya hidrogen lagi karena dia sekunder, maka tidak terjadi pelepasan proton dari N. Yang terjadi adalah pelepasan proton dari karbon beta. Jadi karbon alfa di karbon beta membentuk suatu enamina alkena amina di karbon yang sama. Kayak enol ya, alkena alkohol di karbon yang sama. Ini adalah enamina. Namanya ribet ya, N1-sikloheksenil pirolidina. Ya, nggak susah kalau kamu belajar baik pada saat belajar tata nama amina ya. Nah, tata nama amina mengikuti aturan IUPAC, aturan chemical abstract, dan aturan umum pada waktu itu. Nah, di sini yang akan kita bahas. Enamina itu bukan hanya nukleofil nitrogen yang punya PEB di N, tapi dia bisa beresonans membentuk karbanion di C. Jadi dia selain nukleofili N, juga nukleofili C. Nah, dan nukleofili C ini lebih reaktif, karena kita tahu kan negatif lebih suka di N daripada di C. Jadi ketika dia berada dalam nukleofili karbonin, dia lebih reaktif untuk melakukan serangan terhadap yang lain. Nah, serangan yang terjadi itu bisa dengan alkil halida, membentuk alkilasi, bisa dengan asil halida, jadi asilasi, atau dengan suatu alfa beta tak jenuh, membentuk adisi Michael. Nah, sehingga nanti di sini masuk R, atau masuk COR, atau masuk produk adisi konjugat dari Michael tadi. Nah, di tahap akhir, si rangkap 2 ini kan iminium ini kan kalau dihidrolisis dengan asam akan kembali menjadi keton dan amina pembentuknya. Maka pada akhirnya ini akan balik jadi keton. Jadi sebenarnya mirip seperti kalau kamu melakukan reaksi pada hidrogen alfa dari aldehida keton. Ya, jadi alkarbon alfanya mengikat sesuatu. Nah, tapi kelebihan dengan menggunakan enamina ini adalah biasanya lebih minim produk samping dibandingkan kalau menggunakan langsung ini suatu sikloheksanon, tidak dibuat enamina dulu, lalu hidrogen alfanya diambil, melakukan reaksi. Kita tahu reaksinya jadi reversible. Tapi kalau dengan membentuk enamina dulu,
tidak terjadi reaksi yang reversibel. Jadi reaksinya lebih efektif berlangsung ke arah kanan, ke arah produk. Nah, reaksi enamina semacam ini dikenal dengan nama reaksi enamina Stork. Ini contoh, bukan contoh sih ya, ilustrasi yang tadi saya bilang. Jadi setelah jadi nukleofili karbon, ini dia tuh sebenarnya ini harusnya ini ke sini dulu ya. Jadi dia, oh maaf, ini menunjukkan tadi N ini bisa jadi nukleofili, tapi C ini juga bisa nukleofili. Jadi N bisa menyerang langsung pada alkil halida, membentuk produk teralkilasi N, atau dia bikin gerakan ke sini, ini nyerang jadi karbanion kan, membentuk ini. Nah, terlihat bahwa produk ini yang akan lebih stabil karena kalau N-alkylated produk ini dipanaskan juga akan berubah menjadi C-alkylated ini. Jadi makanya dalam kasus alkilasi pada suatu enamina, itu reaksi hampir selalu terjadi pada karbon nukleofilik dan bukan pada nitrogen nukleofilik. Sekali lagi karena karbon nukleofilik lebih aktif, lebih reaktif untuk melakukan sebagai nukleofili di situ ya. Karena kita tahu nukleofili karbon lebih kuat daripada nukleofili nitrogen. Apalagi di sini dia bermuatan negatif ya, benar-benar negatif. Sementara di sini nitrogennya tidak bermuatan negatif. Ya, ingat kembali kuliah SN2, SN1 dahulu. Nah, kemudian ini terhidrolisis, maka ini kembali menjadi ini. Jadi kalau Anda perhatikan produk akhirnya kan ini ya. Sebenarnya kita bisa aja langsung pakai keton, sikloheksanon, kita basahkan hidrogen alfa di sini, lalu kita serang. Nah, tapi cara itu reaksinya reversibel. Dengan ini, reaksinya didorong menjadi lebih irreversibel sehingga rendemen produk biasanya lebih baik meskipun melibatkan lebih banyak tahapan. Nah, kalau tadi itu adalah alkilasi, nah sekarang kita bicara juga bisa terjadi asilasi. Ya. Kalau yang kita terapkan di sini adalah misalnya asetil klorida, maka dia terjadi asilasi. Jadi nukleofili ini menyerang, nah sesuai prinsipnya asilasi, berarti setelah adisi terjadi eliminasi. Terbentuk kation iminium yang kemudian dihidrolisis sehingga berubah menjadi beta diketon. Nah, kita tahu kan beta diketon itu sebenarnya bisa dihasilkan juga dengan cara menggunakan sikloheksanon langsung, kita hidrogen alfanya kita diprotonasi, lalu menyerang ke asetil klorida tanpa perlu melibatkan enamina. Tapi kalau Anda perhatikan dengan menggunakan enamina, semua panah reaksinya menjadi irreversible, tidak lagi reversible, sehingga reaksi ini lebih disukai karena rendemennya yang lebih baik. Nah, ini contoh lagi kalau tadi ada alkilasi, ada asilasi, kan tadi saya katakan juga bisa mengalami adisi Michael. Ya, prinsipnya sama, nukleofili karbon sekarang, tapi yang diserang bukan lagi alkil halida, asil halida, tapi suatu senyawa alfa beta tak jenuh. Sehingga terjadi adisi 1,4 membentuk ini. Ini cuma contoh lain bagaimana kalau enamina melakukan serangan, kalau ini terhadap akrilonitril, kalau di sini serangannya terhadap suatu 3-buten 2-on. Ya, dan di sini malah contoh dari buku Mercury ini ditunjukkan contohnya lengkap ya, mulai dari sikloheksanon membentuk enamina, lalu melakukan adisi Michael sampai hidrolisis membentuk suatu 1,5 diketon dengan rendemen 71%. Semua soal ini selalu bisa kalian gunakan sebagai latihan untuk menuliskan mekanisme reaksi. Dan ini adalah latihan penutup yang diambil dari buku Solomon. Ingat saja tadi ada 1,3 diketon. Oh, berarti bisa pakai enamina Stork plus asil halida. Intinya adalah si bagian yang cincin ini harus menjadi nukleofilinya, berarti ini harus menjadi elektrofilinya. Jadi paling gampang sih ini kasih aja BR, jadi alkilasi. Nah, kalau ini menjadi sisi negatifnya, ini sisi positifnya. Jadi hati-hati. Ini keton tapi bukan sebagai sisi negatif, tapi sisi positifnya. Jadi mungkin Anda bisa gunakan apa misalnya ditambahkan suatu halogen di sini sehingga bisa terjadi substitusi. Dan silahkan coba bagaimana kalau ini. Demikian akhir dari video kondensasi karbonil sekaligus menutup materi kimia organik 2.
periode UAS, tinggal Anda bersiap untuk melakukan ujian. Cuman ini masih versi lama, jadi masih mid semester. Kalau sekarang ini menjadi materi ujian akhir. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.